Halo, ketemu lagi dengan saya di acara Tanya-Tanya Sika sesi yang kedua. Seperti biasa, menjelang musim hujan seperti ini, ada pertanyaan yang muncul di medsosnya Sika seperti ini. Langkah pertama paling gampang, sediakan ember untuk tempat penampungan tetesan air dari bocor. Sikatop 107 Seal hanya ideal untuk diaplikasikan di atas permukaan atap yang bentuknya adalah dak beton. Bila atap tersebut bukan dari dak beton, semisal genteng atau atap metal atau atap UPVC, Sikatop 107 Seal kurang ideal untuk diaplikasikan di sana. Lalu bagaimana dengan ukuran dak atap betonnya? 107 Seal cukup aman bila dak betonnya tidak terlalu luas. Bila lebih luas, lebih disarankan memakai Sikatop 107 Plus, dan bila sangat luas, lebih disarankan memakai Sikatop 109 Elasto. Ini berkaitan dengan elastisitas daripada produk tersebut. Waterproofing untuk dak atap itu ada dua kondisi. Yang pertama adalah untuk bangunan baru, dak beton baru yang belum pernah di waterproofing sama sekali. Prosedurnya adalah sama dengan seperti apa yang sudah pernah kita bicarakan soal waterproofing kalau untuk kamar mandi yang ada di lantai 2. Jadi, satu, umur betonnya sebaiknya di atas 28 hari. Terus kedua, lakukan pekerjaan persiapan, sudutan, retak-retak, repair bahkan kalau perlu, kalau memang ada cacat di beton tersebut. Setelah itu, lakukan waterproofingnya, Sikatop 107, sebagaimana juga sudah pernah kita bahas untuk pengaplikasian Sikatop 107. Setelah selesai, ini yang penting, lakukan tes rendam. Setelah dites rendam tidak ada masalah, langkah yang terakhir adalah lakukan finishing, entah itu mau pasang plesteran, entah itu pasang keramik. Kondisi kedua adalah untuk dak beton yang sudah jadi. Jadi sifatnya adalah perbaikan bocor. Pertama yang harus dilakukan adalah bongkar seluruh plesteran atau keramik yang ada sampai ketemu beton aslinya. Hal ini perlu dilakukan walaupun kondisi plesteran yang ada masih cukup bagus. Kenapa? Ingat, dengan memakai waterproofing Sikatop 107 series, kita punya kewajiban untuk memberikan finishing ulang nantinya. Finishing yang baru ini akan menjadi beban tambahan buat struktur atap. Tentunya ini tidak baik buat bangunannya sendiri. Setelah dibongkar plesterannya, lakukan treatment atau lakukan repair bila perlu. Setelah repair dilakukan, kalau ada, pasang waterproofingnya setelah itu. Setelah waterproofing selesai pasang, lakukan tes rendam. Setelah tes rendam selesai, tidak ada masalah, tidak ada bocor, lakukan finishing ulang yang baru. Terus terang, cara ini efeknya banyak. Pertama, kotoran bekas bongkaran, kotoran orang mengerjakan plesteran baru, berdebu, dan sebagainya. Solusi paling sederhananya adalah menggunakan Sikalastik 590 Dexil, atau kalau di pasaran, orang lebih mengenal dengan Dexil. Karena aplikasinya gampang. Yang penting, dak atapnya sudah memiliki kemiringan yang cukup. Seperti orang ngecat gitu aja. Bahkan, kalau plesterannya masih bagus tidak perlu dibongkar. Cukup diperbaikin, seperti kita memperbaiki beton, retak-retakan diperbaikin, sudutan-sudutan diperkuat. Sesudah itu tinggal dipasang begitu aja. Tidak perlu nanti ada plesteran, sehingga kotoran-kotoran relatif lebih sedikit, tidak terlalu banyak debu. Hanya untuk bidang yang luas, mungkin perlu ditambahkan serabut yang namanya rimat kalau di Sika. Dan untuk jangka panjang, perawatannya jauh lebih gampang.
Tentu beda, karena rata-rata cat waterproofing yang ada di toko atau di pasaran itu berbahan dasar murni akrilik. Sedangkan Dexil berbahan dasar modified polyuretan akrilik, di mana keunggulannya adalah lebih tahan terhadap genangan. Ingat, walaupun dak atap sudah punya kemiringan, tapi rata-rata kalau selesai hujan, masih ada setempat-setempat tergenang, ya mungkin hanya setengah senti, tapi itu akan memperpendek umur waterproofing yang berbahan dasar murni akrilik. Tentu saja tidak bisa. Kenapa? Karena Dexil hanya diperuntukkan untuk genangan yang sifatnya tidak permanen. Sikakot Plus sebagaimana waterproofing yang berbahan dasar murni akrilik, tahan terhadap air hujan, tetapi sangat rentan terhadap genangan. Maka itu hanya cocok biasanya untuk dinding luar, pertemuan dinding dengan genteng, terus kemudian karpusan, dan lain-lain. Pada prinsipnya, area yang terkena hujan tapi tidak terjadi genangan, itu sangat cocok dipakai produk Sikakot Plus. Sikakot Plus selain sebagai cat waterproofing juga mempunyai sifat alkali resisting, yang artinya pengaplikasiannya bisa dilakukan setelah umur acian 7 hari, tidak perlu menunggu 28 hari lagi. Alkali pada dinding atau efflorescence adalah serbuk garam dan mineral yang keluar pada permukaan tembok. Penyebabnya bisa macam-macam. Yang paling sering adalah karena kelembapan tembok dan pengeringan semen yang belum sempurna tetapi sudah ditutup dengan cat tembok. Untuk mencegah hal ini biasanya dipakai alkali resisting primer. Tetapi untuk kasus ini, Sikakot Plus bisa diaplikasikan tanpa alkali primer lagi dan langsung berfungsi sebagai waterproofing. Yang paling penting, siapkan permukaan yang mau di waterproofing dengan benar. Kemudian, pakailah bahan waterproofing sesuai dengan peruntukannya. 1. Sikatop 107 series untuk area yang tergenang air secara permanen seperti kolam, kamar mandi, dan sebagainya. Kemudian Dexil untuk dak atap, dan Sikakot Plus untuk dinding luar atau area-area yang setelah selesai hujan tidak ada genangan lagi. Oke, demikian untuk pembahasan kali ini. Jika masih ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di acara Tanya-Tanya Sika selanjutnya.